Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Kana Lestari dengan NIM 7211419012 dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan bab 11 Sistem Pendukung Pengambilan Keputusan. Pemecahan masalah dan pembuatan keputusan. Pemecahan masalah terdiri atas respon terhadap hal yang berjalan dengan baik serta terhadap hal yang berjalan dengan buruk dengan cara mendefinisikan masalah sebagai kondisi atau peristiwa yang berbahaya atau yang dapat membahayakan perusahaan, atau yang bermanfaat atau dapat memberi manfaat. Pembuatan keputusan yaitu tindakan memilih di antara berbagai alternatif solusi pemecahan masalah. Keputusan didefinisikan sebagai tindakan pilihan dan seringkali diperlukan untuk mengambil banyak keputusan dalam proses. Fase pemecahan masalah, 4 tahap dari Herbert E. Simon. Menurut Simon, orang yang memecahkan masalah terlibat dalam, yang pertama, aktivitas intelijen, mencari di sekitar lingkungan kondisi yang harus dipecahkan. Kedua, aktivitas perancangan, menemukan, mengembangkan, dan menganalisis tindakan-tindakan yang mungkin dilakukan. 3, aktivitas pemulihan, memilih tindakan tertentu dari beberapa yang tersedia. Dan yang terakhir, aktivitas pengkajian, memeriksa pilihan-pilihan yang lalu. Kerangka pikiran pemecahan masalah. Kerangka berpikir yang berguna dalam pemecahan masalah yaitu model sistem umum perusahaan dan model 8 elemen lingkungan. Model sistem umum sebagai kerangka berpikir perusahaan sebagai suatu sistem yang mengidentifikasi elemen-elemen penting yang harus ada serta aliran data, informasi, dan keputusan yang menghubungkan elemen-elemen tersebut. Model lingkungan untuk memahami lingkungan perusahaan dan interaksi antara perusahaan dan masing-masing elemen dalam bentuk aliran sumber daya. Next, elemen proses pemecahan masalah. Kebanyakan masalah yang dipecahkan manajer dapat dianggap sebagai permasalahan sistem. Sebagai contoh, perusahaan sebagai suatu sistem yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Atau terdapat masalah dengan sistem persediaan, sistem komisi penjualan, dan seterusnya. Solusi masalah sistem adalah solusi yang membuat sistem tersebut memenuhi tujuannya dengan paling baik. Next, memilih solusi yang terbaik. Harry Mintzberg, seorang ahli teori manajemen, telah mengidentifikasi 3 pendekatan. Yang pertama, analisis, evaluasi atas pilihan-pilihan secara sistematis dengan mempertimbangkan konsekuensi pilihan-pilihan tersebut pada tujuan organisasi. 2, penilaian, proses pemikiran yang dilakukan oleh seorang manajer. 3, penawaran, negosiasi antara beberapa manajer. Next, struktur permasalahan. Masalah terstruktur, struktur problem terdiri atas unsur dan hubungan antara berbagai elemen yang semuanya dipahami oleh orang yang memecahkan masalah. Masalah yang tidak terstruktur adalah masalah yang tidak memiliki elemen atau hubungan antara elemen yang dipahami oleh orang yang memecahkan masalah. Masalah semi terstruktur adalah masalah yang terdiri atas beberapa elemen atau beberapa hubungan yang dipahami oleh si pemecah dan beberapa yang tidak dapat dipahami. Jenis keputusan. Herbert E. Simon menemukan metode untuk mengklasifikasikan keputusan. Ia percaya bahwa keputusan terletak pada suatu kontinuum dengan keputusan yang terprogram pada suatu sisi dan pada suatu yang tidak terprogram di sisi yang lain. Yang pertama, keputusan terprogram bersifat relatif dan rutin dalam hal prosedur tertentu digunakan untuk menanganinya sehingga keputusan tersebut tidak perlu dianggap de novo baru setiap kali terjadi. Keputusan yang tidak terprogram bersifat baru, tidak terstruktur, dan penuh konsekuensi. Next, pemodelan matematika. Model adalah abstraksi dari sesuatu. Model mewakili suatu objek atau aktivitas yang disebut entitas. Manajer menggunakan model untuk mewakili permasalahan yang harus diselesaikan. Objek atau aktivitas yang menyebabkan masalah disebut dengan entitas. Terdapat 4 jenis model. Yang pertama, model fisik merupakan gambaran 3 dimensi entitasnya. Yang kedua, model naratif merupakan gambaran entitas dengan kata-kata yang terucap atau tertulis. Yang tiga, model grafis merupakan gambaran entitas dengan abstraksi garis, simbol, atau bentuk. Dan 4, model matematis. Kebanyakan model matematis yang digunakan manajer bisnis sama kompleksnya dengan yang digunakan untuk menghitung EOQ. Kelas model matematis. Model matematis dapat diklasifikasikan ke dalam 3 dimensi, yaitu pengaruh waktu, tingkat keyakinan, dan kemampuan untuk mencapai optimisasi.
Model statis atau dinamis tidak melibatkan waktu sebagai salah satu variabel. Model dinamis menggambarkan perilaku entitas sering dengan waktu seperti gambar bergerak atau film. Next. Model probabilitas atau deterministik. Model yang melibatkan probabilitas disebut model probabilitas. Jika tidak, maka model tersebut adalah model deterministik. Model optimisasi atau suboptimasi. Model optimasi, model yang memilih solusi terbaik dan berbagai alternatif yang diterapkan. Sedangkan model suboptimisasi, yang sering sekali disebut model pemuas, memungkinkan seorang manajer untuk memasukkan seperangkat keputusan. Next, simulasi. Tindakan menggunakan model disebut dengan simulasi. Simulasi terjadi dalam skenario tertentu dan memprediksi dampak keputusan orang yang memecahkan masalah tersebut. Teknik simulasi. Manajer biasanya melakukan model optimisasi hanya sekali. Model ini menghasilkan solusi terbaik yang menggunakan skenario tertentu dan variabel-variabel keputusan. Format output simulasi melibatkan berbagai elemen skenario dan variabel keputusan pada layar atau halaman yang sama seperti output bukan praktik yang baik. Next, pemodelan matematika menggunakan lembar kerja elektronik. Kapabilitas pemodelan statis. Baris dan kolom dari lembar kerja elektronik membuatnya ideal untuk digunakan dalam model statis. Kapabilitas pemodelan dinamis, lembar kerja sangat sesuai untuk digunakan sebagai model dinamis. Kolom-kolom yang tersedia amat sesuai untuk periode waktu. Model ini juga sangat sederhana. Kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan adalah aktivitas penyediaan mesin seperti komputer dengan kemampuan untuk menampilkan perilaku yang akan dianggap sama cerdasnya dengan jika kemampuan tersebut ditampilkan oleh manusia. Next, wilayah AL. AL diterapkan di dunia bisnis dalam bentuk sistem pakar, jaringan saraf tiruan, algoritma genetik, dan agen cerdas. Sistem pakar adalah program komputer yang berusaha untuk mewakili pengetahuan keahlian manusia dalam bentuk heuristik. Istilah heuristik ini berasal dari kata Yunani eureka yang berarti menemukan. Heuristik adalah aturan yang menjadi patokan atau aturan untuk menebak dengan baik. Jaring saraf tiruan meniru fisiologi otak manusia. Jaringan ini mampu menemukan dan membedakan pola sehingga membuatnya amat berguna dalam bisnis di wilayah pengenalan suara dan pengenalan karakter optis. Next. Algoritma genetik menerapkan proses yang terkuat yang selamat untuk memungkinkan para pemecah masalah agar menghasilkan solusi masalah yang semakin lebih baik. Sebagai contoh, bankir investasi dapat menggunakannya untuk memilih portofolio investasi yang terbaik bagi kliennya. Agen cerdas digunakan untuk melakukan tugas yang berkaitan dengan komputer yang berulang-ulang. Salah satu contohnya adalah data, di mana penemuan pengetahuan memungkinkan sistem gudang data untuk mengidentifikasi hubungan data yang sebelumnya tidak dikenal. Konfigurasi sistem pakar. Sistem pakar terdiri dari 4 bagian utama antara lain. Yang pertama, antarmuka pengguna, 2 basis pengetahuan, 3 mesin inferensi, dan 4 mesin pengembangan. Sistem pendukung pengambilan keputusan kelompok. Konsep GDSS, sistem pendukung pengambilan keputusan kelompok, adalah sistem berbasis komputer yang membantu sekelompok orang melakukan tugas atau mencapai tujuan yang sama dan memberikan antarmuka untuk digunakan bersama. Istilah lain juga digunakan untuk menggambarkan aplikasi teknologi informasi ke dalam situasi kelompok. Istilah lain antara lain sistem pendukung kelompok, kerjasama berbantuan komputer, dukungan kerja kolaboratif terkomputerisasi, dan sistem penemuan elektronik. Peranti lunak yang digunakan dalam situasi ini diberi nama group war. Letak lingkungan GDSS. GDSS membantu memecahkan masalah dengan cara menyediakan lokasi yang kondusif untuk komunikasi. Jika anggota bertemu pada saat yang bersamaan, maka lokasi ini disebut pertukaran sinkron. Salah satu contoh adalah pertemuan komite. Jika para anggota bertemu pada waktu yang berbeda, maka disebut pertukaran asinkron. Salah satu contohnya adalah saling berbalas komunikasi melalui email. Meletakkan DSS pada tempatnya. Telah dilihat bagaimana cakupan dukungan keputusan yang diberikan oleh DSS telah meluas dibandingkan ketika Gorey dan Scott Morton pertama kali mengutarakan ide untuk mengatasi masalah semi terstruktur. Perluasan cakupan ini merupakan sanksi keberhasilan DSS. Konsep ini telah bekerja dengan amat baik sehingga para pengembang terus memikirkan fitur-fitur baru untuk ditambahkan.
Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, salah kata, saya mohon maaf. Semoga presentasi yang saya jelaskan bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.